Tidak heran begitu sulit bagi Tuan Chen untuk naik ke level tertentu. Dia telah meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Petik 2. Hua Chuan melihat pertarungan antara Chen Ping dan Ji Yun sangat mengejutkan. Liu Ruyan juga menunjukkan ekspresi kaget, dan penampilan Chen Ping juga mengejutkannya. Dan wajah Siti Qiao dan wanita tua di sampingnya menjadi sangat jelek saat ini. Mereka juga bisa melihat bahwa Chen Ping baru saja bermain dengan Ji Yun, dan hanya Ji Yun sendiri yang meraung dan bertabrakan dengan Chen Ping. Boom! Ji Yun meraung marah, dan meninju Chen Ping dengan sekuat tenaga. Dia harus membuat keputusan cepat, lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dia, tidak mungkin membawa banyak susunan padanya. Arai ini adalah sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang Chen Ping memaksa mereka untuk menggunakan semuanya. Chen Ping dipukul dan terbang keluar. Hanya saja tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, dan pukulan Ji Yun sama sekali tidak membahayakan Chen Ping. Apakah kamu kehabisan susunan berkat? Chen Ping berkata dengan senyum tipis. Bahkan jika aku tidak menggunakan arai, aku masih bisa mengalahkanmu, kata Ji Yun dengan arogan. Chen Ping tersenyum dingin, karena kamu masih belum menerima takdirmu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai naik terus. Tubuh emas yang lumayan menutupi seluruh tubuh Chen Ping, dan cahaya keemasan terus memancar hingga ratusan meter. Disertai dengan kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba, aura Chen Ping sepertinya tidak ada habisnya, terus meningkat. Ekspresi Ji Yun berubah lagi dan lagi, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat dia bertabrakan dengan Chen Ping berkali-kali barusan. Ini terlalu keterlaluan, apakah kamu melihat kekuatanku? Saat berbicara, Chen Ping sudah berada di depan Ji Yun. Ledakan, tanpa menunggu Ji Yun mengambil tindakan apapun, Chen Ping tangan besar jatuh dari langit. Tangan besar ini menyelimuti Ji Yun, dan di tangan itu, petir terus menyala. Gerakan macam apa ini? Melihat adegan ini, mata Ji Yun membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Jembatan besi batu dan wanita tua itu gemetar ketakutan. Ben Lei Zhang, teriak Chen Ping keras. Kekuatan guntur dan kilat dengan cepat jatuh dari telapak tangan Ben Lei, dan menghantam tubuh Ji Yun dengan keras dalam sekejap. Ji Yun mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Tapi di bawah telapak tangan Ben Lei, Ji Yun masih dirobohkan dengan kejam, dan kemudian tubuhnya dihancurkan dengan kejam ke tanah. Dengan lambaian tangan Chen Ping, Ben Lei palem menghilang seketika. Dan ada lubang besar yang dalam di tanah, dan Ji Yun terbaring berantakan di dalamnya. Pada saat ini, Ji Yun penuh ketakutan. Jika Chen Ping tidak berhenti sekarang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apakah kamu yakin? Chen Ping menatap Ji Yun dan bertanya. Tuanku, Siti Qiao dan wanita tua itu membantu Ji Yun berdiri. Ji Yun memandang Chen Ping, matanya penuh ketakutan, dan dia mengangguk dengan penuh semangat, aku yakin. Melihat Ji Yun seperti itu, Chen Ping tidak bergerak. Lagi pula, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam untuk Fei Tianzong. Terlebih lagi, dia membiarkan Pterosaurus Fei Tianzong pergi dulu. Selama Fei Tianzong tidak menimbulkan masalah baginya, Chen Ping tidak peduli. Lagi pula, satu musuh lagi berarti satu masalah lagi. Chen Ping merasa sudah cukup banyak masalah sekarang. Karena kamu yakin, maka keluarlah. Kuharap kamu tidak memprovokasi aku di masa depan. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata. Tapi Ji Yun itu tidak pergi, tapi menatap Chen Ping ragu untuk berbicara. Apalagi yang kamu butuhkan? Tunggu aku membunuhmu. Petik 2. Chen Ping menatap Ji Yun dengan dingin dan bertanya. Tidak, saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya mengikuti Anda? Aku benar-benar akan menemukannya. Harta tidak dapat menghindari pertempuran, jadi aku merasa kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan bekerja sama. Ji Yun berkata kepada Chen Ping. Ji Yun sekarang melihat kekuatan Chen Ping, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Chen Ping lagi pula. Di dunia ini di mana kekuatan adalah hal yang paling penting, kekuatan adalah segalanya. Chen Ping melirik Ji Yun, tahu bahwa orang ini pasti tidak akan bermain trik, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ikuti aku.
Melihat janji Chen Ping, Ji Yun berkata sangat bersemangat. Segera sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka, mencari lokasi harta karun itu. Keluarga Gao. Di kamar Gao Qilan, Huo Feng dan Yu Jiameng dilindungi oleh Gao Qilan, dan mereka tidak pernah diganggu oleh Gao Qisheng lagi. Keduanya sangat berterima kasih kepada Gao Qilan. Saat ini, seluruh daratan utara sedang dalam kekacauan, jadi kalian berdua tinggal di sini dulu, dan aku akan mengirim kalian berdua pergi setelah periode waktu ini berlalu. Gao Qilan berkata kepada mereka berdua, Nona Gao, terima kasih banyak, tapi kami punya teman yang masih di dalam gua. Kami takut dia dalam bahaya, jadi kami harus menemukannya. Yu Jiameng mengkhawatirkan Su Yuqi. Tanda seru, meskipun Phoenix Api menaruh bulu api di tubuh Su Yuqi, hawa dingin yang parah tidak bisa menyakiti Su Yuqi sama sekali, tapi dia masih khawatir. Beritahu aku alamat guanya, dan aku akan membantumu menemukannya. Petik 2. Jika kamu keluar seperti ini dan kakakku yang kedua melihatmu, aku khawatir kamu akan tertangkap olehnya lagi. Kakak keduaku adalah orang mesum besar, dia hanya menyukai wanita. Jika aku punya waktu, aku akan membiarkan kakak laki-lakiku memberinya pelajaran sehingga dia bisa mengubah perilakunya. Gao Qilan berkata dengan marah saat menyebut kakak keduanya. Gao Qisheng, lebih besar dari, lagi pula, dia juga perempuan. Jika dia diperkosa secara paksa oleh seseorang, maka dia pasti tidak ingin hidup. Anda harus tahu bahwa kesucian sangat penting bagi seorang gadis. Meskipun ada banyak gadis di masyarakat saat ini, mereka sama sekali tidak menghargai tubuh mereka, mereka menyerahkan tubuh mereka dengan santai, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk menghasilkan uang. Tapi itu minoritas, perempuan masih harus menghargai diri mereka sendiri. Huo Feng dan Yu Jia memikirkannya, jadi mereka memberitahu Gao Qilan perkiraan lokasi gua, dan juga memberitahu tempat persembunyian Su Yuqi. Oke, jangan khawatir, aku akan segera berangkat, dan aku akan memberitahumu apakah temanmu masih ada atau tidak. Petik 2. Kamu tinggal di kamarku, jangan jalan-jalan, seseorang akan memberimu makan, tepat waktu setiap hari ya. Gao Qilan berbalik dan meninggalkan ruangan setelah menyelesaikan instruksinya. Tepat ketika Gao Qilan hendak meninggalkan rumah Gao, dia langsung dihentikan oleh penjaga di depan pintu. Nona, Patriark memiliki perintah untuk tidak membiarkanmu meninggalkan gerbang rumah Gao. Penjaga itu berkata kepada Gao Qilan, keluar dari sini, aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Gao Qilan langsung mendorong penjaga itu, dan hendak keluar. Tapi kedua penjaga itu menghentikan Gao Qilan lagi, menghalangi jalannya. Gao Qilan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berdua mencari kematian? Petik 2. Nona, bahkan jika kamu membunuh kami tidak bisa melepaskannya. Ini adalah perintah Patriark. Tanda seru. Kalian berdua, benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu. Kata Gao Qilan, mengangkat tangannya untuk menyerang. Tapi kedua penjaga itu masih tidak bergerak, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan mereka melihat. Melihat ini, Gao Qilan tidak punya pilihan selain menarik tangannya, dia hanya mencoba menakutinya, bagaimana dia bisa membunuh kedua penjaga itu. Lagi pula, kedua penjaga itu juga mematuhi perintah. Oke, jika kamu tidak membiarkanku keluar, maka aku akan mencari saudaraku. Gao Qilan dengan marah berjalan menuju rumah Gao Qiqiang. Saat ini, Gao Qiqiang sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa tetua. Patriark, seluruh tanah utara dalam kekacauan sekarang, dan ada pertempuran di mana-mana. Merampok mereka, sumber daya. Tetua Agung mengikuti Gao Qiqiang untuk melapor. Apa reaksi dari klan pemurnian tubuh kuno? Gao Qiqiang bertanya. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi Tangki Ubin dari klan pemurnian tubuh kuno pergi dengan beberapa biksu dari tempat lain. Pergi untuk menemukan harta karun itu, dan mereka juga membawa cambuk ajaib. Kata tetua itu dengan suara rendah. Menempatkan cambuk ajaib. Gao Qiqiang tersenyum sedikit. Orang tua ini, tampaknya dia juga tahu bahwa setan pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk merebut sumber daya dan wilayah, bukankah itu hanya untuk memikat? Setan bersembunyi di ujung utara. Petik 2. Sekarang dia telah memenuhi keinginannya,
Tapi dia takut klan pemurnian tubuh kuno mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan iblis-iblis ini. Setan, Anda tidak perlu membunuh mereka, kami juga akan membantu klan pemurnian tubuh kuno. Jika iblis tidak mati, klan pemurnian tubuh kuno akan kesulitan tidur dan makan. Gao Qiqiang sudah menebaknya klan pemurnian tubuh kuno. Patriark, kami ingin membantu klan pemurnian tubuh kuno, bukankah kami selalu menjadi musuh? Tetua Agung bingung. Musuh. Gao Qiqiang mencibir, ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah iblis yang bercokol di ujung utara. Jangan lihat tahun-tahun ini, iblis tidak memiliki pengaruh pada kita, saat mereka tumbuh lebih kuat, mereka akan memakan kita seperti binatang buas tanpa ampun. Petik 2. Dibandingkan dengan monster seperti binatang buas, klan pemurnian tubuh kuno bukanlah apa-apa. Aku yakin makhluk tua itu juga berpikir demikian. Petik 2. Lagi pula, nenek moyang mereka membunuh banyak iblis, dan bahkan menyegel jiwa iblis. Petik 2. Jika klan iblis semakin kuat, bisakah klan pemurnian tubuh kuno masih ada? Petik 2. Kata-kata Gao Qiqiang mengejutkan semua orang yang mencari mereka. Musuh yang mereka pikir musuh bukanlah musuh sekarang. Tampaknya, tidak ada teman atau musuh permanen di dunia, itu hanya tergantung pada apakah kepentingan mereka sendiri dirusak atau tidak. Dibandingkan dengan iblis ganas, keluarga Gao lebih rela berdiri dengan klan pemurnian tubuh kuno. Ini adalah kebijaksanaan orang-orang tingkat tinggi, apa yang mereka lihat tidak akan pernah menjadi apa yang mereka lihat di depan mereka. Saudaraku, kenapa kau tidak membiarkanku? Tepat ketika Gao Qiqiang sedang berdiskusi dengan beberapa tetua, Gao Qilan mendorong pintu dan bertanya pada Gao Qiqiang. Melihat Gao Qiqiang mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para tetua pergi. Gao Qiqiang sangat mencintai saudari ini, jika Gao Qisheng dan Gao Qiji berani menerobos masuk seperti ini, Gao Qiqiang pasti sudah lama menamparnya. Tapi menghadapi Gao Qilan, Gao Qiqiang tidak berani melampiaskan amarahnya. Xiaolan, aku juga takut kamu akan dalam bahaya. Sekarang saya juga tahu bahwa ujung utara terlalu kacau dan tidak aman sama sekali. Jika Anda keluar seperti ini, apa yang harus Anda lakukan jika Anda sengaja menjadi sasaran? Petik 2. Kamu adalah gadis dari setiap keluarga, jika kamu diincar oleh orang jahat, ada yang salah, bagaimana kamu membiarkan aku hidup? Bagaimana saya bisa menghadapi orang tua saya yang sudah meninggal? Petik 2. Gao Qiqiang mengikuti Gao Qilan dengan sungguh-sungguh dan berkata, saudaraku, jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kamu dapat mengirim 2 orang untuk mengikutiku. Ada yang harus aku lakukan ketika aku keluar. Petik 2. Gao Qilan melangkah maju, meraih lengan Gao Qiqiang dan mulai bertingkah seperti bayi.